Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 407, begitulah cara dia membayarnya. Dia sekarang punya tanggung jawabnya sendiri, dan dia bukan lagi asistenku, Seng Xiao menjawab Mukiki sambil berpikir. Sementara itu, Old Seng sedang dalam suasana hati yang baik setelah mendengar bahwa Seng Xiao diganggu. Itu sepenuhnya membuktikan siapa yang menurutmu dirimu setelah meninggalkan keluarga Seng. Kamu bukan apa-apa. Kepada siapa kau akan mengadu jika kau rela melepaskan gelar Agung Putra Mahkota dan lebih memilih dipermalukan? Dan kemudian ada putranya yang tidak memiliki masa depan yang juga meninggalkan keluarga Seng dan tinggal di Jingting bersama Fang Qing. Lao Seng sangat marah setiap kali dia memikirkan Jingting. Jelas bahwa wanita jalang itu menggunakan uang keluarga Seng untuk membeli rumah itu ketika dia masih bersama mereka, tetapi dia tidak mau mengakuinya bahkan sekarang. Bagus. Jika dia tidak bisa mengambil kembali Jingting, tidak seorang pun akan diizinkan memilikinya. Lelaki tua itu tampaknya tidak menyadari bahwa kondisi mentalnya perlahan-lahan mulai terdistorsi. Ia yakin bahwa ia telah terlalu memanjakan Seng Xiao dan tidak pernah membuatnya patuh, dan ini adalah pengkhianatan yang pada akhirnya harus ia hadapi. Dia tidak akan kehilangan keluarganya lagi. Siapapun yang ingin meninggalkan keluarga Seng sekarang harus melakukannya di atas mayatnya. Tentu saja, mereka yang sudah meninggalkannya harus membayar harganya. Saat itu kebakaran di Jingting terjadi pada malam hari. Papa Seng sedang menggambar cetak biru di ruang kerjanya, sementara Mama Seng sedang membeli beberapa peralatan yang dibutuhkan suaminya. Seluruh rumah besar itu ludes dilalap api ketika petugas pemadam kebakaran akhirnya tiba. Papa Seng tidak dapat menyelamatkan apapun selain cetak birunya dan beberapa barang penting, dia bahkan tidak punya waktu untuk memakai sepatunya. Mama Seng mencari suaminya kemana-mana ketika dia kembali dan menemukan puing-puing Jingting di lautan api. Ketika Seng Xiao menerima berita itu, dia bergegas ke sana bersama Mukiki, yang segera memeriksa Papa Seng untuk mengetahui apakah ada yang terluka. Apa Papa baik-baik saja? Ada ekspresi kosong di wajah Papa Seng, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan menyerahkan cetak biru yang masih dipegangnya kepada Seng Xiao. Beristirahatlah di mobil. Kami akan mengambil alih dari sini. Mengapa kebakaran terjadi tanpa alasan? Mama Seng merasa sakit hati saat melihat kaki telanjang suaminya. Api menyebar dengan sangat cepat. Tidak ada yang bisa menghentikannya saat saya mencium baunya di tempat kerja dan keluar. Itulah sebabnya saya langsung lari keluar. Kita harus menunggu polisi untuk menyelidiki penyebab kebakaran secara spesifik. Papa Seng akhirnya pulih dari api, tetapi dengan banyak kesulitan. Seng Xiao melihat keluar jendela mobil. Jingting pun hancur menjadi tumpukan abu seperti itu. Bangunan-bangunan itu sudah tidak ada lagi saat api akhirnya padam, dan salah satu petugas polisi datang untuk memberitahu mereka, kebakaran ini dimulai dengan sengaja. Petugas pemadam kebakaran bisa mencium bau bensin saat mereka datang untuk menghentikan api, meskipun penyelidikan khusus masih diperlukan. Terima kasih, Pak Polisi. Mama Seng segera menyampaikan rasa terima kasihnya. Sama-sama. Kami juga sudah berusaha menyelamatkan beberapa barang milik Anda, kirim seseorang untuk menghitungnya jika Anda bisa. Namun, jika itu kebakaran yang disengaja, siapa pelakunya? Keluarga itu langsung teringat pada satu orang di keluarga Seng. Saya tidak menyangka dia menginginkan akhir yang tragis seperti itu bagi kami. Saya masih di dalam ketika kebakaran terjadi. Jangan bicara lagi. Tinggallah bersama kami sampai Suce bisa menyiapkan tempat tinggal yang aman untukmu. Tatapan mata Seng Xiao gelap sekaligus dingin. Segalanya akan sangat berbeda jika mereka mengetahui bahwa Old Seng benar-benar telah mengirim orang untuk memulai kebakaran. Dengan itu, Seng Xiao membawa orang tuanya yang ketakutan setengah mati ke rumah tempat ia dan Mukiki tinggal untuk sementara waktu. Ada penjaga keamanan di sana dan dekat dengan kediaman Sen, yang menjadikannya tempat terbaik untuk tinggal saat ini. Menurutku ibu dan ayah benar-benar ketakutan. Karena tempat tinggal kita cukup besar, biarlah orang tua kita tinggal di sini, kita tidak perlu mencari tempat lain. Mukiki memberitahu Seng Xiao setelah mendudukkan orang tua mereka. Sementara itu, Seng Xiao duduk tanpa berkata apa-apa di sofa dengan tatapan setajam elang. Mukiki bisa merasakan amarahnya. Bagaimanapun juga, Old Seng sudah kehilangan akal sehatnya kalau dia benar-benar pelakunya. Bukannya dia diizinkan untuk membakar, tetapi setidaknya dia seharusnya memastikan tidak ada seorang pun di dalam Jingting. Namun, dia memilih melakukannya di malam hari dan bersama seseorang di dalam. Apakah dia benar-benar berniat membunuh putra dan menantunya? Apa yang ingin kamu lakukan, Xiao Xiao? Selidiki, dan mata ganti mata. Tentu saja menyelidiki, tapi jangan lihat matanya. Mari kita balas mereka dengan cara lain. Seng Xiao kembali sadar berkat kata-kata Mukiki. Dulu, dia pasti sudah membakar semua gudang Huang Yao, tapi seperti yang dikatakan Mukiki, apa bedanya dia dengan lelaki tua itu jika dia melakukan itu? Jadi, maksudmu cara apa lagi?
Seng Xiao bertanya kepada iblis kecil yang pintar, Mukiki, sel-sel liciknya mulai bekerja saat itu juga. Cara apa lagi yang lebih liar daripada memberitahu setiap orang di negara ini bahwa seseorang membakar untuk membunuh putranya sendiri? Kita tidak takut apapun sekarang. Jadi, daripada membakar gudang-gudangnya, mari kita bakar hatinya. Bukankah saham Huang Yao akan anjlok jika skandal itu terbongkar? Begitulah cara dia membayarnya. Seng Xiao tidak bisa menahan senyum. Apakah kamu mengatakan kamu ingin mertuamu berakting? Tidak bisakah mereka mengeluh? Rumah mereka dibakar. Seng Xiao mencubit hidung Mukiki saat itu. Kau memang licik. Aku mendapatkan itu darimu, khotbah pribadimu sebagai guru yang tegas tentu akan menghasilkan murid yang hebat. Setelah itu, Mukiki berdiri untuk memeriksa apakah mertuanya membutuhkan hal lain. Sementara itu, Seng Xiao menelepon Suce. Ia akan menyuruh polisi mengungkap kebenaran, dan membuat keributan besar untuk menyebarkan berita tersebut. Keluarga Seng hendak tidur ketika mereka menerima kabar bahwa Jingting terbakar. Itu tentu saja menjadi berita, mengingat sebuah bangunan bersejarah telah dilalap api dalam waktu beberapa jam. Selain itu, semua orang Jianchuan tahu siapa yang tinggal di sana. Kakak ketiga segera menelepon Seng Xiao setelah melihat berita itu. Jingting terbakar. Apakah bibi dan paman baik-baik saja? Tentu saja takut mati, jawab Seng Xiao. Apakah kau curiga itu kakek? Tidakkah kau curiga kalau itu dia mesti tidak datang? Kakak ketiga merasakan hawa dingin di hatinya saat melihat kobaran api yang dahsyat seperti yang ditunjukkan dalam berita. Ayahku juga ada di dalam ketika Jingting mulai terbakar. Bukankah itu berarti kakek berniat membunuh, dan bukan hanya membakar Jingting? Jangan sampai rasa keadilanmu terbebani, atau kamu akan menjadi sasaran berikutnya. Seng Xiao memperingatkan. Apa yang harus kutakutkan? Ejek kakak ketiga, sebelum menutup telepon dan melangkah menuju ruang belajar lelaki tua itu, tempat dia berlatih kaligrafi. Apa kau juga merasa kesulitan untuk tetap tenang, kakek? Kamu tidak akan mudah tertidur saat kamu tua. Kalau begitu, kamu mungkin tahu tentang kebakaran yang terjadi di Jingting, bukan? Itu hanya kebakaran. Apa hubungannya dengan kita? Lelaki tua itu sangat tenang, suasana hatinya sama sekali tidak terpengaruh. Lalu apakah kamu tahu bahwa paman tertua sedang bekerja dan hampir terbunuh oleh api, kakek?